Kantor yang terletak di kawasan Sudirman ini merupakan kantor yang telah ada sejak zaman penjajahan dan sekarang sudah menjadi kantor pusatnya kartu prabayar ternama Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal Telekomril? Kartu ini sudah go internasional loh. Baiklah, sekarang kita akan berkenalan dengan para pegawai kantornya ya. Semua pegawai kantor menonton dengan seksama penyuntikan secara langsung tersebut. Ada yang biasa saja, ada yang bodoh amat, dan banyak juga yang cemas. Namun berbeda dengan Bu Tini, dia sepertinya sibuk dengan smartphone-nya. Saya mau keluar, Pak. Mau beli obat. Pusing saya karena vaksin ini, Pak. Iya, Pak. Sekarang banyak informasi tentang vaksin yang pro dan kontra. Jadi saya masih mencari informasi yang valid. Semoga nggak ada vaksin dadakan ya, Pak. Gimana kayaknya video itu? Buka nggak gitu loh? Nggak jadi deh, Pak. Perut saya tiba-tiba mules. Saya pelakon dulu ya, Pak. Keesokan paginya, semua pegawai kantor dikumpulkan bersama petugas kesehatan di dalam ruangan serbaguna dengan semua vaksin yang telah disiapkan. Vaksin tersebut sudah diperuntukkan untuk para pegawai kantor tanpa terkecuali sapam dan cleaning service-nya. Namun anehnya ada beberapa orang yang tidak mau divaksin. Karena hal itu, datanglah Pak Abdul ke dalam ruangan serbaguna. Pak. Kenapa ibu keluar, Bu? Kan di dalam ada vaksin karyawan, Bu. Ya karena saya masih takut, Pak. Kan masih banyak isu tentang vaksin yang belum halal, Pak. Oh, kalau itu yuk, Bu, kita dengar penjelasan promotor, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, saya Hirmira, promotor kesehatan yang akan menjelaskan tentang vaksin, khususnya vaksin yang sedang viral saat ini, yaitu vaksin COVID-19. Di sini apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu arti dari vaksin? Oh, mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ada yang tahu ya. Saya akan memberi sedikit penjelasan lagi mengenai vaksin. Vaksin adalah sebagai upaya pencegahan. Jadi, diberikan saat kita dalam keadaan sehat, berbeda dengan obat. Kalau obat diberi ketika kita sakit. Vaksin ini berguna untuk menciptakan kekebalan tubuh kita secara spesifik atau khusus. Vaksin ini digunakan untuk menciptakan kekebalan tubuh kita secara spesifik atau khusus untuk dapat melawan penyakit tertentu. Tubuh seorang manusia memang memiliki sistem imun yang berfungsi melindungi tubuh dari serangan virus atau bakteri. Tetapi sistem imun membutuhkan pengenalan terhadap jenis-jenis kuman yang bisa menyebabkan penyakit, sehingga apabila di kemudian hari virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh, maka tubuh seseorang itu sudah siap untuk melawan dan akhirnya dapat mencegah timbulnya penyakit tersebut. Tujuan utamanya, vaksin berfungsi untuk membuat badan seseorang mengenali penyakit tertentu, lalu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Jadi, saat vaksin masuk ke tubuh kita, prinsipnya pun sama. Tubuh kita langsung mendeteksi sebagai sebuah ancaman infeksi. Maka, tubuh kita akan membentuk sistem untuk membuat kekebalan tubuh atau antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit tersebut. Setelah divaksin, tubuh seseorang akan mengingat apa yang harus diwaspadai. Sehingga jika ada virus, bakteri, atau kuman penyebab penyakit yang masuk dapat dilawan. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu masih
menimbang apakah vaksin COVID-19 ini halal, kita di Indonesia ini pasti sangat khawatir jika tidak ada label halalnya. Hal ini pasti yang masih membuat Bapak dan Ibu ragu untuk divaksin saat ini. Baiklah, saya akan memberikan sedikit penjelasan bahwa dalam Fatwa MUI nomor 02 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac, MUI menyatakan bahwa vaksin tersebut hukumnya suci dan halal. Vaksin tersebut juga boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Jadi, Bapak dan Ibu jangan khawatir. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu jangan khawatir lagi ya. Tapi ingat ya Bapak-bapak dan Ibu, vaksin bukan solusi total untuk menghilangkan virus. Datangnya vaksin COVID-19 bukan berarti pandemi langsung berakhir, tetapi kita harus menjalankan aturan dari pemerintah untuk divaksin. Kita pun diminta tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Meskipun vaksin COVID-19 sudah dapat dijangkau dengan mudah untuk sekarang ini, tetap lindungi diri dan lindungi orang lain, jalankan pola hidup sehat, makan makanan bergizi dan seimbang, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan terakhir, lengkapi dengan mensukseskan program vaksinasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.